Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu sekalian? Hari ini kita akan belajar kembali di pembelajaran tematik tema 4, subtema keempat, pembelajaran kelima dan keenam. Nah, anak-anak semuanya, mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Ayo kita menyimak teksnya. Nah, di sini yaitu tentang bagaimana kita cara merawat atau melindungi hutan kita. Oke. Tempat wisata yang nyaman, sejuk oleh pepohonan. Agrowisata mengajarkan anak-anak untuk cinta menanam di lingkungan sekitar. Banyak manfaat pepohonan. Selain membuat udara sejuk, kayunya juga bisa dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan manusia hidup. Namun, ada manusia yang serakah. Mereka menebangi pohon di hutan secara liar. Kegiatan ini membuat hutan menjadi gundul. Hutan gundul menyebabkan banjir dan kekeringan. Hutan gundul di pegunungan menjadi penyebab longsor. Kini saatnya kita selamatkan hutan. Reboisasi atau penghijauan hutan harus kita lakukan bersama-sama. Nah, di sini anak-anak sudah sangat jelas ya bahwa bagaimana kita cara menjaga atau memanfaatkan lingkungan memanfaatkan hutan secara bijak ya. Salah satunya yaitu kita tidak boleh menebang pohon secara liar, kemudian tidak sampai hutan itu menjadi gundul atau ditebang secara sembarangan, karena salah satunya yaitu bisa menyebabkan longsor atau banjir. Nah, bagaimana cara menjaganya nih? Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih agrowisata itu. Nah, agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan pengguna lahan atau pertanian atau fasilitas yang menjadi daya tarik bagi wisatawan seperti petik buah atau cocok tanam ya. Nah, di sini salah satunya tadi yang berkaitan dengan hutan, bagaimana sih kita cara melindungi hutan? Nah, bisa kita dengan menggunakan menanam pohon kembali di hutan, atau selain kita beragrowisata ke tempat itu, kita juga harus bisa menjadi manfaat bagi lingkungan kita, yaitu dengan cara menjaga lingkungan ya. Baik, untuk selanjutnya tadi di dalam teks ada reboisasi. Apa sih itu manfaat reboisasi bagi kehidupan? Oke, satu, mencegah terjadinya erosi tanah. Jadi kemudian yang kedua, melestarikan kesuburan tanah yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga struktur tanah agar tidak rusak. Kemudian yang keempat, menjaga keanekaragaman satwa agar tetap lestari ya. Itu adalah manfaat reboisasi. Jadi anak-anak Ibu titip ya, kalian harus senantiasa jaga, lindungi hutan kita ya. Oke, biar manfaatnya bisa kita rasakan. Selain sejuk, pohonnya pun bisa kita manfaatkan ya, dengan cara menebang jangan sampai habis, tapi ketika kita menebang kita sudah siap untuk menanam kembali pohonnya biar tidak terjadi longsor ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu nih, tadi kan selain dari kita memanfaatkan hutan, bagaimana kita tidak boleh menebang sembarangan nih. Biasanya ketika kita beragrowisata nih, banyak sampah dapat menyebabkan bencana bagi kehidupan, bagi makhluk hidup. Betul tidak? Betul ya. Nah, lingkungan yang kotor oleh sampah
menjadi sarang hewan penyebar penyakit. Nah, tadi waktu tematik sebelumnya sudah belajar bahwa kalau misalkan kita tidak bisa menjaga kebersihan, bisa banyak sarang nyamuk dan akhirnya kita apa dapat terkena penyakit demam berdarah ya. Oke, nah bagaimana sih bagaimana kita cara biar tidak tersarang oleh penyakit? Nah, salah satunya yaitu di tempat wisata banyak terdapat sampah kan, betul tidak? Nah, karena di situ banyak orang yang tidak sadar akan bahaya atau misalkan akibatnya bila kita membuang sampah pada sembarangan. Tempat sampah biasanya berbentuk tabung, ada juga ya yang berbentuk seperti balok ada, tapi rata-rata bentuk sampah ada yang berbentuk tabung. Nah, tabung merupakan bangun ruang. Perhatikan gambar berikut. Oke, betul tidak? Tabung adalah berbentuk bangun ruang ya. Oke. Nah, di sini tabung bisa disusun menjadi sebuah rangkaian. Rangkaiannya alhamdulillah kemarin kita sudah belajar merangkai atau menyusun sebuah pola dari bangun datar ya. Dari bangun ruang nih. Polanya yaitu kalau menyusun bola tabung seperti ini ya. Nah, ya. Oke, kalau tabungnya berdiri, di sini ada tabungnya berdiri, kemudian tabungnya apa namanya ini? Tidur. Nah, bisa berdiri lagi. Seperti ini ya cara menyusun rangkaian pola dalam bangun ruang tabung. Nah, itu ya, ini adalah cara menyusunnya seperti ini. Nah, bisa kalian latihan di buku tematik, tidak usah, ini bukan tugas tapi boleh kalian latihan di halaman 149. Tapi ini enggak cuman kalian latihan saja, boleh kalian sambil santai kerjakan, tapi ini bukan tugas ya. Tapi ini bukan tugas ya. Oke. Terima kasih. Nih ada tugas dari Ibu, kerjakan di buku tematik di tema 4 di halaman 144. Seperti biasa, hasil kerjanya kalian fotokan dan kirim ke Google Classroom. Oke, anak-anak, terima kasih kalian sudah menyimak materi di Ibu sampai selesai. Alhamdulillah, kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.